Eh, Selamat pagi, siang maupun sore. Perkenalkan saya Muhammad Hafid Soni Rajabson, NIM 129919015 bersama rekan saya Fahri Zulfikar dengan NIM 129919033 akan mempresentasikan perencanaan usaha budidaya ikan salmon, Salmosalar dengan teknologi Sipen Aeration SPA. Boleh di next. Ya, jadi aeration ini adalah proses memompa udara ke dalam kandang ikan salmon untuk meningkatkan pergerakan air dan pada gilirannya kualitas air adalah salah satu dari beberapa tindakan perlindungan yang dilakukan oleh pembudidaya ikan ketika tingkat plankton yang meningkat terdeteksi selama pemantauan air harian. Sistem aerasi standar menggunakan kompresor industri generik untuk memompa di udara. Tapi sistem ini dapat memiliki hasil yang beragam. Jika aliran udara tidak merata, maka pena yang paling dekat dengan kompresor cenderung menerima dorongan udara terbesar. Apa sih SPA ini? SPA ini, si Pen Aeration adalah platform manajemen oksigen dengan pendekatan berbasis pot memungkinkan aliran udara terkompresi untuk dikontrol dan diseimbangkan di setiap lokasi si pen. Setiap pot pada setiap pot dapat ditempatkan secara strategis di seluruh kandang pada kedalaman tertentu untuk mengimbangi kondisi dan mengoptimalkan dissolution. Sistem ini dapat menampung sejumlah sipen di satu lokasi tanpa batasan pada panel flow meter atau rakisan diffuser. Kemudian bagaimana kerjanya? Salah satu kegunaan paling penting untuk udara terkompresi dalam aquaculture adalah siphon aeration atau SPA. Sebuah proses di mana udara terkompresi dihembuskan ke dalam kandang melalui diffuser. Saat gelembung naik ke permukaan, pertukaran gas terjadi antara air dan gas di dalam gelembung, meningkatkan kadar oksigen di dalam air. Ini juga menghasilkan upwelling buatan, memaksa air dingin yang kaya oksigen dari kedalaman kolom air ke dalam kandang. Tingkat oksigen dinaikkan karena air yang lebih dingin dan dalam dapat mengandung oksigen lebih banyak, eh, dan juga mengurangi pengaruh lingkungan seperti pertumbuhan alga dan kenaikan suhu yang dapat berbahaya bagi salmon. Efek lebih jauh dari upwelling adalah berkat air di tingkat atas yang mengalir keluar, akan lebih sedikit juga air permukaan yang kurang oksigen yang masuk ke dalam kandang. Kemudian, selain itu, ganggang yang hanyut di bagian lapisan atas air juga dijauhkan dari sipen oleh aliran keluar. Efek ini paling penting selama ganggang mekar dan mencegah ganggang mencapai salmon. Ini berikut adalah contoh sipen. Ya, terdapat sipen yang berbentuk bundar ataupun juga yang berbentuk kotak. Kenapa menggunakan SPA? Yang pertama membuat upwelling dan pergerakan air yang lebih besar. Lalu eh, itu akan menyebabkan distribusi udara terkompresi di seluruh lokasi penangkaran laut dan juga menggerakkan air dengan kepadatan alga atau plankton yang lebih rendah dari bawah untuk memperata distribusi alga atau plankton di dalam air yang dihuni oleh ikan di dalam penangkaran. Kemudian untuk mengatasi juga masalah mitigasi plankton. Terdapat berbagai jenis alga atau plankton yang menimbulkan tingkat ancaman berbeda terhadap keberlangsungan hidup ikan. Posisi, kedalaman, dan aliran udara ke setiap platform diffuser dapat dikontrol secara independen. Hal ini memungkinkan operator lokasi untuk mengurangi spesies plankton berbahaya untuk setiap kandang berdasarkan motilitas unik plankton. Boleh Fahri di play aja videonya. Ya, jadi berikut adalah contoh penerapan si pen aeration yang berada di Norwegia. Berikut ada buffer tanknya, kemudian ada elektrik kompresornya, ada yang besar dan juga yang kecil. Kemudian ada kontrol panelnya yang mengukur kandungan kandungan oksigennya. Lalu ada diffusernya
Kemudian ada probe-nya untuk kontrol panelnya, untuk menghitung kandungan oksigennya. Dan ini ada pengaturan-pengaturannya, buka tutup katupnya, yang dapat di-adjust, dapat diatur airflow-nya. Dan dapat di-adjust juga untuk semua tambah jaring apung. Dan juga dapat di-adjust secara wireless atau secara online. Ya, berikut cara kerjanya, pompa udara ya. Ya, ini ada probe ya, yang tadi untuk menghitung oksigen dan dapat dipantau secara wireless. Berikut adalah sebelum adanya pemasangan SPA dan juga setelah pemasangan SPA dengan persentase lebih dari 100% peningkatan oksigen. Oke. Oke, berikut ada bisnis model Canvas. Yang pertama ada customer segment. Objek atau target bisnis budidaya Salmo Salar ini adalah konsumen sushi, terutama pecinta makanan Jepang, restoran Jepang, dan juga pasar ikan. Lalu ada value proposition-nya. Rasa salmon yang ketika dipanen lebih gurih dan tidak berbau amis. Penggunaan sipen aeration juga dapat memudahkan pengontrolan budidaya sehingga masa panen lebih terkontrol. Lalu customer relationship dimanfaatkannya jasa aplikasi antar makanan online seperti Shopee Food, GoFood, Pet, Shopee, dan lain-lain. Kemudian ada key activity, seringkali terdapat konsumen yang menyukai seafood tetapi ia tidak tahan dengan rasa dan bau amis dari seafood tersebut. Untuk itu bisnis ini menawarkan ikan salmon yang tidak berbau amis dan juga rasa yang lebih gurih karena kan si pen aeration. Lalu selanjutnya ada key partners, yaitu objek yang dapat membantu bisnis budaya salmon salar ini adalah komunitas budidaya ikan salmon Atlantik, pengusaha rumah makanan, serta pasar ikan. Boleh dilihat. Kemudian ada key resources, ada pertama-tama mungkin dengan teman dulu, lalu bila sudah membesar produksinya, bisa pemasaran melalui penawaran hasil budidaya kepada restoran Jepang. Kemudian ada revenue streams, keuntungan yang didapatkan tentu dari hasil penjualan bisnis budidaya salmon salar. Struktur harga salmon salar dijual 400.000 per kilo ke pasar ikan dan juga pengusaha restoran. Kemudian ada channel yang memperkenalkan budidaya salmon salar, dilakukan pemasaran pada restoran-restoran Jepang. Selain itu, pemasaran akan dilakukan secara daring dengan memanfaatkan media sosial. Kemudian akan diajukan proposal bisnis kepada mitra UMKM. Oke, boleh. Kemudian pengeluaran awalnya untuk keramba sendiri atau si case-nya sendiri itu 50 juta dengan si pen aeratornya 6 juta, kemudian listrik dan biaya listrik dan air 15 juta,
Kemudian operasional IT seperti yang tadi, teknologinya 10 juta. Kemudian benih berjumlah 2.500, eh, harganya totalnya 972.500. Kemudian untuk pakan dalam kilogram 7.500 kilogram, yaitu 91.500.000. Kemudian biaya lain-lainnya 10 juta dengan total biaya eh, production cost itu 183.472.500. Kemudian pendapatan kotornya dengan asumsi harga per kilogramnya 400.000 rupiah dengan eh, jumlah total 1.250 kilogram, menghasilkan harga total atau keuntungan kotor yaitu 500 juta. Kemudian jika dikurangi dengan biaya produksi akan menghasilkan laba yang berjumlah 316 juta 527.500. Eh, mau diulangi, 300 juta 316 juta 500.000 27.500. Kemudian berikut sumbernya, dan terima kasih.